Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu kembali untuk belajar pelajaran matematika. Ustazah mengucapkan selamat kepada antum semuanya. Alhamdulillah sudah naik kelas ya. Sudah naik kelas. Sekarang kelas berapa? Kelas 4. Masya Allah ya. Antum semuanya kalau sudah naik kelas berarti sudah semakin cerdas dan pastinya insya Allah semakin solih dan solihah. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran matematika dan sebelumnya seperti biasa Ustazah akan menyapa antum semuanya. Apa kabar generasi khairu ummah hari ini? Yuk kita dijawab sama-sama. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat menggenggam dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat antum semuanya luar biasa ya. Insya Allah pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran bab baru dan antum semuanya insya Allah sudah memegang bukunya ya di buku buku matematika yang berwarna biru. Nah, silahkan antum buka bukunya di halaman 13 ya. Kita akan langsung membahas materi tentang bilangan cacah ya. Saya akan share screen. Ya, insya Allah bisa dilihat ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bab 1 yaitu bilangan cacah ya. Siapa yang sudah pernah dengar nama bilangan cacah itu apa? Nah, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai 100, sampai 1000, sampai 1 juta gitu ya. Itu disebut dengan bilangan cacah gitu ya. Jadi bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0 gitu ya. 0 ya, kemudian 1, 2 dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan cacah ya. Di sini diceritakan atau disampaikan di buku pada hari Ahad keluarga Pak Abdullah belanja di supermarket. Hamdan membeli 8 buah mainan seharga Rp12.000. Kemudian Umi membeli 25 kg beras dengan seharga Rp175.000. Dan Najma membeli alat rumah tangga seharga Rp250.000 ya. Dari sini ya, dari keterangan yang di buku ini, angka 8 ini merupakan bilangan cacah. Kemudian angka 12 ini juga merupakan bilangan cacah. Ya. Kemudian angka 25, angka 175.000, 255.000 ini juga termasuk bilangan cacah ya. Nah, insya Allah antum bisa pahami ya. Langsung saja kita masuk ke halaman 14 ya. Sekarang kita akan pelajari gitu ya, akan pelajari sifat-sifat ya. Kalau misalkan seseorang itu biasanya banyak ya sifatnya. Ada yang punya sifat pemalu gitu ya. Ada yang punya sifat disiplin, ada yang punya sifat penyabar. Nah, sama juga halnya dengan bilangan cacah. Bilangan cacah juga mempunyai sifat-sifat tertentu gitu ya. Ada juga seorang yang punya sifat itu suka bekerja sama gitu ya. Kemudian suka bergaul dengan temannya gitu ya. Itu sifat-sifat seseorang. Nah, di sini kita di pembelajaran bilangan cacah ini ada beberapa sifat ya. Yang pertama, sifat pertukaran. Artinya apa?
Nah, di sini sifat pertukaran atau yang disebut dengan komutatif gitu ya. Di sini sifat pertukaran komutatif. Nah, yang pertama adalah sifat pertukaran pada penjumlahan. Jadi, sifat ini antara angka yang satu dengan yang lain ini bisa ditukar, ya. Nah, kita lihat di contohnya 5 tambah 3 hasilnya adalah 8, ini sama dengan 3 ditambah 5. Maksudnya ditukar bagaimana? Yang sebelumnya 5 di awal, nah kemudian 3 di angka yang selanjutnya, nah di sini dirubah gitu ya menjadi 3 di awal dan 5 di akhir. Dan hasilnya dari keduanya, dari yang sebelah kanan sama dengan dan sebelah kiri sama dengan ini, hasilnya adalah sama-sama 8. Ya. Ini adalah sifat dari bilangan cacah yang pertama adalah pertukaran atau komutatif. Ya. Contoh yang kedua sama. Yang selanjutnya, di sini sifat yang kedua pertukaran atau komutatif pada perkalian. Perhatikan. Yang pertama 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Ya. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 3 dikali 2 hasilnya juga 6. Nah, ketika sama hasilnya adalah sama dan posisinya bertukar atau berubah gitu ya, yang tadinya di depan kemudian berubah menjadi di belakang, maka di situ disebut dengan sifat komutatif gitu ya. Komutatif itu artinya apa? Artinya itu bertukar. Nah, jadi komutatif itu ada 2 dalam penjumlahan dan dalam perkalian. Ketika ditukar maka nilai hasilnya adalah sama gitu ya. Begitu ya. Kemudian untuk pengurangan di sini tidak ada ya, tidak bisa ditukar. Jadi pengurangan atau pembagian itu tidak bisa ditukar ya. Jadi yang bisa ditukar hanya perkalian dan penjumlahan. Oke, kita pahami seperti itu ya. Nah, di sini ada pemisalan. Jika A dan B adalah dua bilangan cacah, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. A sama B ini merupakan bilangan ya. Misalkan tadi 3 ditambah 5, ini bisa sama dengan 5 ditambah 3. Ya, dan selanjutnya. Kemudian, nah ini latihan. Ya, nanti Ustazah minta antum untuk mengerjakan latihannya ya. Ini sangat mudah sekali. Ya, contohnya di sini 6 ditambah 8 ini sama dengan, jadi tukar 8-nya dulu. 8 ya, sebentar. Ustazah akan berikan catatan kalau bisa ya. Belum bisa ternyata. Oke, jadi 6 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 6. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 14. Oke. Kemudian yang di sini adalah yang perkalian. 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali 3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 18. Ya, kemudian perkalian-perkalian yang selanjutnya di bawah ini nanti antum ingat-ingat ya, antum dicoba kerjakan. Ini adalah mereview atau mengulang pelajaran yang ada di kelas 3. Selanjutnya sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini juga dikelompokkan ya. Nah, di sini contoh yang pertama ini ya, pengelompokan asosiatif pada penjumlahan. 4 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 5, ini dikelompokkan. Ini ada tanda kurung, kurung di depan dan kurung di belakang. Ini menunjukkan tanda untuk mengelompokkan. Jadi 4 ditambah 5 ini dikelompokkan ditambah 3. Kemudian yang dikelompokkan ini kita hitung. 4 ditambah 5 ini sama dengan 9, ditambah 3 hasilnya adalah 12. Oke.
Selanjutnya pengelompokannya di belakang. Ini juga boleh ya. 4 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah, nah ini 5 dan 3-nya ini dikelompokkan. Ya, 5 ditambah 3. Nah, 5 ditambah 3 itu berapa? 5 ditambah 3 hasilnya 8, sehingga 4 ini kita turunkan, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Oke. Sama halnya ini contoh yang kedua juga sama, hanya saja bilangannya lebih banyak ya, puluhan. 10 ditambah 15 ditambah 20. Oke. Nah, sifat pengelompokan yang kedua atau asosiatif yang kedua ini untuk apa namanya? Untuk perkalian. Ya, perkalian juga sama. 4 dikali 6 dikali 2. Nah, ini dikelompokkan 4 dikali 6 ya. Hasilnya berapa? Oh, 24 dikali 2. 24 dikali 2 hasilnya adalah 49. Di sebelahnya sampingnya juga sama, 4 dikali 6 dikali 2 sama dengan 4 dikali, ya yang dikelompokkan yang di belakang, 6 dikali 2. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Sehingga 4 dikali 12 hasilnya adalah 48 ya. Nah, untuk perkalian-perkalian ini antum harus, mereview kembali ya, harus mencoba mengingat. Kalau bisa buku kelas 3-nya, jangan disimpan ya, tetap disiapkan di meja belajar antum, sehingga kalau ada yang lupa, antum bisa membuka lagi cara-caranya ya. Nah, di sini contohnya sama untuk yang kedua. Nah, kemudian untuk pengurangan juga sama, pengurangan ini tidak ada sifat asosiatif ya. Ya, di sini coba kita buktikan ya. Nah, di sini ada contoh, apakah pengurangan itu punya sifat asosiatif gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada contoh 15 dikurangi 3 dikurangi 2 ya. Coba kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan yang bilangan pertama dan kedua. 15 dikurangi 3. 15 dikurangi 3 kita kelompokkan, kita kurangi hasilnya adalah 12 dikurangi 2. 12 dikurangi 2 hasilnya adalah 10. Nah, coba kita kelompokkan yang di belakang. Ya, kita kelompokkan yang di belakang, 15 dikurangi, nah 3 dikurangi 2 ini dikelompokkan, dihitung dulu. Jadi kalau yang dikelompokkan ya, yang dikelompokkan maka di situ dihitung dulu yang dikelompokkan atau yang di dalam kurung. Gitu. Nah di sini 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Jadi 15 dikurangi 1 hasilnya adalah 14. Ini harusnya 14 ya. Nah, jadi yang pengurangan atau pengelompokan sebelah kiri hasilnya 10, pengelompokan sebelah kanan hasilnya adalah 14. Nah, maka di sini salah ya. Salah atau tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, maka sifat asosiatif ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa ditetapkan. Oke. Coba Ustazah akan review kembali. Berarti di sini tadi kita sudah membahas atau sudah belajar tentang sifat dari bilangan cacah. Kita ulangi kembali. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, sampai 1 juta, sampai 1 miliar itu termasuk bilangan cacah. Kemudian bilangan cacah itu mempunyai sifat, yang pertama itu adalah komutatif, yang kedua adalah asosiatif. Komutatif itu berada pada apa gitu ya? Yaitu pada operasi bilangan atau hitungan bilangan penjumlahan dan perkalian. Asosiatif pun juga sama gitu ya, pada penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk pembagian tidak bisa dilakukan ya untuk komutatif. Nah, di sini ada latihan kedua.
Ya, Ustazah juga minta latihan ini nanti dijadikan PR ya oleh antum. Latihan kedua, kerjakan soal-soal berikut dengan menggunakan sifat komutatif dan asosiatif. Ya, contohnya sudah ada di atas. Oke, dari sini insya Allah kita bisa pahami ya, kita bisa pahami eh, pembahasan pada hari ini. Ustazah akan coba ambil contoh ini yang nomor 1 ya. Ya, kita kerjakan nomor 1 sama-sama. Sebentar. Ya. Nomor 1, ya ini warnanya hitam. Ya, nomor 1, soalnya adalah Soalnya adalah 62 ditambah 53 ditambah 23. Oke, kembali. Enam puluh tiga. Agak kaku ya di sini. Ya, maaf sebentar ya. Ya, coba aja mohon maaf hilang. Ya, tadi 62. Sebentar, ini ada kesulitan di sini di menulisnya. Nanti Ustazah berikan contoh aja ya di kertasnya. Ustazah akan tulis di kertas, kemudian nanti antum bisa mengikuti contohnya, ditulis di buku tulis, kemudian nanti dikirimkan ke Ustazah via link. Nanti Ustazah akan buatkan link untuk pengiriman tugas ya. Nah, dari sini semoga antum bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Ustazah cukupkan sampai di sini. Semoga antum bisa mengerjakan dengan baik. Ya, kita harus ingat bahwa pelajaran matematika ini adalah tools. Tools itu artinya alat ya. Jadi alat untuk pelajaran-pelajaran yang lain ya. Jadi kalau misalkan antum ingin menjadi apa? Insinyur gitu ya, ingin menjadi insinyur atau ingin menjadi ahli fisika gitu ya, atau ahli astronomi, itu semuanya membutuhkan tools gitu ya, ilmu tools, ilmu alat gitu ya. Nah, ilmu alat ini adalah salah satunya adalah matematika ya. Jadi antum semuanya harus semangat untuk terus belajar pelajaran matematika ini ya. Jangan sampai merasa bosan gitu ya. Dan ingat ketika kita belajar matematika, walaupun ini bukan ilmu agama, Allah akan tetap catat belajar kita ini sebagai amal solih sehingga akan menjadi pahala bagi kita semuanya gitu ya. Mungkin Ustazah cukupkan sampai di sini. Tadi tugasnya yang sudah saya sampaikan. Nanti akan Ustazah ulang lagi di grup kelas ya. Mari kita tutup belajar kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.